Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Kurnia Putri, kelas D. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul hubungan ikan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang pertama, simbiosis. Hubungan antar makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Di alam dikenal 3 macam kehidupan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Macam-macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, ikan badut dan anemon. Ikan badut menjadikan anemon sebagai tempat berlindung, sedangkan bagi anemon, ikan badut memangsa parasit yang menempel di anemon dan juga mengusir ikan kupu-kupu yang ingin memangsa anemon. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup, di mana satu pihak diuntungkan namun pihak lain tidak dirugikan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Ikan-ikan kecil yang disebut remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, remora dapat berpergian kemanapun tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar lain. Hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Contoh yang pertama, parasit dan belut laut. Parasit-parasit yang menempel pada belut laut. Penjelasannya yaitu belut dirugikan dengan parasit-parasit yang menempel pada mulutnya. Contoh yang kedua, fish doctor dan ikan teripang. Fish doctor adalah jenis Crustaceae isopod. Jenis ikan ini akan melampirkan dirinya di bawah sirip, sisik, atau insang ikan, kemudian menghisap darah ikan tersebut sampai mati. Yang selanjutnya, ekosistem. Ekosistem laut. Ekosistem laut adalah kompleks kehidupan di laut mencakup unsur biotik dan unsur abiotik. Unsur biotik ekosistem laut seperti ikan, kerang, ganggang, dan anemon. Sementara unsur abiotik meliputi air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Ikan air laut mempunyai cairan tubuh berkadar garam lebih rendah dibandingkan kadar garam di lingkungan. Ikan tersebut beradaptasi dengan cara selalu minum dan mengeluarkan urin sangat sedikit. Hal ini bertujuan untuk menjaga jumlah cairan yang berada di sel-sel tubuhnya. Selanjutnya, rantai makanan. Ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Fitoplankton dalam rantai makanan berperan sebagai produsen, sebab ia juga memiliki kemampuan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya, zooplankton. Zooplankton memakan fitoplankton. Zooplankton sebagai konsumen 1. Selanjutnya, zooplankton dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen 2. Selanjutnya, ikan kecil dimakan oleh ikan besar sebagai konsumen 3. Selanjutnya, ikan sedang dimakan ikan besar seperti hiu sebagai konsumen 4. Setelah hiu mati, ia terurai lalu tumbuhlah sebagai fitoplankton dan seterusnya. Inilah contoh rantai makanan di laut. Inilah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.